Shalom, saudara-saudari. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak saudara-saudari, teman-teman terkasih, untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan selama ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang Engkau pilih Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu, bila firman-Mu ini Tuhan, jadi kekuatan, bila menjadi pembaruan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Shalom, saudara-saudari, teman-teman terkasih. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi atau sharing firman ya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi firman mengenai mengenakan ketopong keselamatan. Mengenakan ketopong keselamatan. Puji Tuhan, seperti halnya yang dikatakan Paulus dalam surat Efesus pasal 6, kenakanlah ketopong keselamatan. Dalam mengenakan ketopong keselamatan ini, kita tentu tahu ya, pada zaman itu, prajurit-prajurit mengenakan baju jirah dan peralatan perang lainnya untuk menjaga dan melindungi keselamatan mereka ketika perang. Puji Tuhan, fokus kita untuk firman kali ini adalah mengenai ketopong keselamatan. Nah, teman-teman semua bisa melihat ya, contoh bentuk dari ketopong keselamatan. Seperti yang ada di layar kita masing-masing, itu adalah contoh bentuk ketopong keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, terlebih dulu kita perlu tahu ya, kenapa kita perlu mengenakan ketopong keselamatan. Kita balik dulu dalam kitab Kejadian ya. Di tengah-tengah Taman Eden terdapat pohon kehidupan. Ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah memberi perintah kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Ini memperlihatkan kepada kita betapa bertolak belakang kedua pohon itu. Satu pihak adalah pohon kehidupan, di pihak lain adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon yang membawa kepada kematian. Boleh dikatakan, ada sebuah pohon kehidupan, juga ada sebuah pohon kematian. Jika manusia makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, akibatnya adalah mati. Kita lihat, setelah Adam dan Hawa berdosa, di atas diri mereka ada satu perkara yang sangat berpengaruh, yaitu mereka telah memperoleh pengetahuan. Setelah mereka makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, mereka mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, pengaruh yang timbul dalam jiwa manusia, atas diri manusia, karena kejatuhannya ialah pikiran atau otak manusia lebih besar daripada sebelumnya. Sebelum manusia jatuh, manusia memiliki pikiran, memiliki otak. Tapi setelah manusia jatuh, sebagian besar dalam pikiran manusia, dalam otak manusia tidak seperti semula yang ditetapkan Allah dan dikehendaki Allah. Karena itu, puji Tuhan, dalam Efesus pasal 6 ayat 17 mengatakan, dan terimalah ketopong keselamatan. Haleluya, ini memperlihatkan bahwa
kepala manusia, pikiran manusia perlu diselamatkan. Puji Tuhan, inilah makna rohani dari mengenakan ketopong keselamatan. Bahwa pikiran kita perlu diselamatkan. Puji Tuhan, banyak orang setelah percaya Tuhan Yesus, hayat dan cara hidupnya benar-benar telah berubah. Tapi di antara mereka, banyak pula yang kepalanya belum beroleh selamat. Sekali lagi saya katakan ya saudara-saudari, tetapi di antara kita, bahkan kita, banyak pula yang kepalanya belum beroleh selamat. Jika kepala tidak beroleh selamat, kepala tidak tertundung, maka ketika kita menghadapi peperangan rohani, tidak akan berdaya menanggulangi iblis. Karena itu, mengenakan ketopong keselamatan sangatlah penting. Dengan kata lain, sangat penting bagi kepala beroleh selamat. Ada satu kesulitan yang sangat besar ya di tengah-tengah anak-anak Allah, yaitu Anda bisa menemukan orang yang baik hatinya, Anda pun bisa menemukan orang yang baik kelakuannya, tetapi mereka masing-masing membawa sebuah kepala ciptaan lama. Dengan kata lain, hayat mereka adalah hayat Kristus, tapi kepala mereka adalah kepala Adam. Inilah yang menyebabkan mereka tidak dapat memahami kehendak Allah. Karena itu, jika Anda mau mengukur bagaimana kerohanian seseorang, ukur saja bagaimana dia berpikir, bagaimana kepalanya. Berapa banyak seseorang beroleh selamat terlepas dari kepalanya, berapa banyak pula ia terlepas dari Adam. Berapa banyak orang beroleh selamat terlepas dari kepalanya, berapa banyak pula ia terlepas dari ciptaan lama. Ada satu perbedaan yang mendasar antara hidup di dalam ciptaan lama dengan hidup dalam ciptaan baru. Dan itu terlihat dari bagaimana kepala Anda di hadapan Allah. Saudara-saudari, lebih jauh lagi mengenai perkara mengenakan ketopong keselamatan, bukan hanyalah perkara di luaran saja, namun adalah perkara yang batinia, perkara yang rohani. Puji Tuhan, kita harus meminta Tuhan ya, belas kasih Tuhan, bukan oleh daya pikir atau usaha kita, tapi hanya oleh kasih karunia Allah. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa hidup kami di dunia ini dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan anugerah Allah. Saudara-saudari, kita perlu mohon Allah memberi karunia menyelamatkan kita, orang-orang yang merasa diri sendiri pandai, orang-orang yang main politik, orang-orang yang merasa diri sendiri luar biasa, kita harus nampak bahwa prinsip hidup kita sebagai orang Kristen adalah berdasarkan kehendak Allah, bukan berdasarkan kepandaian kita. Bersandar pada kasih karunia Allah, bukan bersandar pada hikmat kita. Ini adalah pelajaran yang perlu kita pelajari. Misalnya, ada satu perkara dibentangkan di hadapan kita, saudara-saudari, Anda tidak tahu apakah dapat mengerjakan dengan baik atau tidak. Tidak tahu bagaimana mengerjakannya baru tepat, kemudian Anda berpikir panjang pendek, memikirkan ini itu, memikirkan kalau aku berbuat begini harus ada hasil begini. Kalau melakukan begitu, harus ada hasil begitu. Kalau aku berkata ini, orang akan berkata itu. Kalau aku berkata itu, orang akan berkata ini. Karena itu aku harus pandai sedikit. Bagaimanakah disebut pandai? Yaitu jika aku berkata satu patah kata atau mengerjakan satu pekerjaan, harus bisa menemui kesulitan yang paling sedikit. Harus bisa menghindari tentangan yang paling banyak. Tapi Anda telah lupa bahwa anak Allah hidup di bumi tidak bersandarkan kepandaian manusia. Puji Tuhan, kita sebagai orang Kristen sangatlah sederhana. Hanya perlu bertanya satu pertanyaan, ya Allah, ya Tuhan, Engkau mau aku berbuat apa? Saudara-saudari, kita harus tahu sampai hari ini pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat masih tertanam di tengah-tengah anak-anak Allah. Banyak anak Allah yang mulai pagi sampai malam terus makan buah pengetahuan yang tentang yang baik dan yang jahat, tidak makan buah pohon kehidupan. Masih terus bertanya, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Semuanya adalah masalah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Paulus memberitahu kita bahwa hari ini kita hidup di hadapan Allah adalah sangat sederhana. Saya katakan lagi saudara-saudari, sangatlah sederhana. Kita tidak bersandar pada kepandaian manusia, melainkan bersandar pada kasih karunia Allah.
Kita hanya bertanggung jawab pada satu hal, yaitu melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudari, dalam mengenakan ketopong keselamatan ini, sekali lagi ya saudara-saudari, kita perlu berserah, bersandar kepada kasih demi kasih karunia Allah. Kemudian, ada satu tanggung jawab ya saudara-saudari mengenai kehendak Allah. Nah, saudara-saudari, masuk lebih jauh lagi, bagaimana cara kita ya, ketika kita mengenakan ketopong keselamatan ini, kita perlu membedakan manakah kehendak Allah. Dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Kita masing-masing harus ingat bahwa tanggung jawab kita dalam melaksanakan kehendak Allah. Dan tanggung jawab Allah adalah semua akibat yang timbul karena kita melaksanakan kehendak Allah. Kita tidak bertanggung jawab mencari jalan keluar yang lancar. Kalau mau menyinggung masalah kelancaran, maka putra Allah di bumi ini yang paling tidak lancar. Tapi dia bertanggung jawab melaksanakan kehendak Allah, Allah bertanggung jawab atas ketidaklancaran itu. Kita mengatakan kepandaian orang Kristen tidaklah berguna. Ini bukan berarti menyuruh orang Kristen melakukan hal yang bodoh. Kepandaian orang Kristen tidak berguna di tangan Allah. Kebodohan orang Kristen juga tidak berguna di tangan Allah. Allah tidak memakai kebodohan kita sama seperti tidak memakai kepandaian kita. Kita tidak mengatakan bahwa semua perkara yang bodoh adalah benar, melainkan semua perkara yang berasal dari kehendak Allah, itulah yang benar. Kita harus dapat membedakan ini. Bukan ketika aku bertemu dengan seseorang lalu, dengan sengaja mengucapkan beberapa kata yang bodoh, itu baru benar. Bukan pula dengan sengaja aku menimbulkan suatu masalah, melainkan aku harus bertanggung jawab melaksanakan kehendak Allah. Allah mau supaya kita melakukannya, maka aku melakukannya. Semua pengaruh yang muncul setelah aku melakukan itu adalah tanggung jawab Allah, bukan urusanku. Maka kita harus sekali lagi meminta Allah, memohon Allah, kepada Allah, menyelamatkan kita terlepas dari kepala kita, supaya kepala kita diselamatkan, supaya kita mengenakan ketopong keselamatan. Ketika kita menjumpai suatu masalah, pertama haruslah mengakui kepada Allah, ya Allah, pikiranku, kepalaku, kepandaianku, bukan menjadi prinsip kehidupan Kristianiku. Semua perkara yang ada padaku sebagai orang Kristen adalah untuk mencari kehendak-Mu. Ini bukan menyuruh Anda pura-pura menjadi orang yang bodoh, pura-pura menjadi orang yang dungu. Kita katakan sekali lagi dan sekali lagi. Allah tidak memakai orang yang bodoh, sama seperti tidak memakai orang yang pandai. Dan kita tegaskan, kita hidup di dunia ini bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh kepala kita, melainkan melalui membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oh saudara-saudari, ada orang yang otaknya boleh dikatakan sebagai otak dagang. Ketika menjumpai masalah apapun, pertama-tama selalu menghitung untung rugi yang akan diperolehnya. Dalam perkara yang umum, dia begitu demikian pula dalam perkara rohani. Otak sedemikian, pikiran sedemikian perlu diberi peringatan. Dalam perkara rohani, masalahnya bukan seseorang itu terhitung atau tidak terhitung. Seseorang itu untung atau rugi, tapi bagaimana kehendak Allah. Saudara-saudari, kita harus belajar melihat bahwa prinsip kita hidup di dunia ini hanya ada satu, yaitu bersandar pada kasih karunia Allah, melaksanakan kehendak Allah, mengenakan ketopong keselamatan, pikiran kita, kepandaian kita, kepala dan otak kita perlu diselamatkan. Efesus 4 ayat 23 mengatakan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudari, jika budi Anda telah dibarui, maka Anda dapat membedakan manakah kehendak Allah. Orang bisa memahami atau tidak bisa memahami kehendak Allah bukanlah tergantung cara, melainkan masalah orangnya. Sekali lagi saya katakan saudara-saudari, memahami kehendak Allah bukanlah tergantung cara,
melainkan masalah orangnya. Banyak orang yang mengerti cara untuk mengetahui kehendak Allah, tapi karena orang yang tidak benar, maka mereka tetap tidak dapat memahami kehendak Allah. Orang yang bagaimana yang dapat mengetahui kehendak Allah, yaitu orang yang diselamatkan Allah terlepas dari kekuatan otaknya. Pikiran Anda perlu dibarui, setelah itu baru Anda dapat membedakan mana kehendak Allah. Kita harus ingat satu hal, bagian yang paling hebat dalam hayat alamiah manusia adalah pikiran manusia, adalah otak manusia, kepandaian manusia. Ada orang yang kekuatan hayat alamiah terletak pada tekadnya, ada yang kekuatan hayat alamiah terletak pada emosinya, tapi lebih banyak lagi orang yang kekuatan alamiah terletak pada pikirannya. Orang yang memiliki pikiran yang jenius, berotak hebat, ketika Anda menjumpai dia, Anda akan menjumpai kepalanya. Ketika dia datang kepada Anda, pikirannya juga datang. Pikirnya lebih besar daripada roh. Pikirnya lebih besar daripada kerohaniannya. Dia kelihatannya sangat pandai. Keistimewaannya adalah pikirannya. Kalau Tuhan tidak menemukan bagian ini, kalau Tuhan tidak menghancurkan kekuatannya ini, maka orang ini tidak akan dapat memahami kehendak Allah. Karena itu, kita perlu mohon kepada Allah, supaya kita dapat belajar tidak percaya kepada otak kita sendiri, tidak percaya pada kepandaian kita. Oh, belajar bersandar kasih karunia Allah. Belajar mengenakan ketopong keselamatan. Saudara-saudari, mungkin demikianlah yang dapat saya bagikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami adalah orang Kristen, orang yang mengasihi dan mencintai Dikau. Tuhan, dapatkanlah pikiran kami, dapatkanlah kepala kami. Oh Tuhan Yesus, biarlah pendidikan kami, segala sesuatunya itu Tuhan, mempersembahkan demi pelayanan untuk Dikau. Tuhan Yesus, seringkali kami mengandalkan diri kami, mengandalkan pikiran kami, sehingga kami tidak bisa membedakan mana kehendak-Mu. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, berlatih di hadapan-Mu, mengenakan ketopong keselamatan. Tuhan, selamatkan kami Tuhan di masa muda kami ini, agar bisa berguna di tangan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian saudara-saudari, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Shalom.